Salam jumpa Ibu Berta dan teman-teman. Saya Atik Davianti, NIM 8320200004 akan mempresentasikan topik pendekatan konstruktivis sosial untuk psikologi pendidikan. Nah, dalam topik pendekatan konstruktivis sosial, saya akan membahas 3 isu. Yang pertama adalah penjelasan tentang pendekatan konstruktivis sosial itu sendiri. Kemudian yang kedua, guru dan teman sebaya sebagai kontributor. Dan yang terakhir adalah kelompok kerja kecil atau small working group. Saya akan awali pembahasan pendekatan konstruktivis sosial. Nah, pendekatan konstruktivis sosial. Konstruktivisme pada dasarnya menekankan pada bagaimana individu secara aktif dapat mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman, sehingga proses untuk konstruksi itu terjadi dalam diri individu. Nah, murid sebagai pembelajar dalam proses teaching and learning akan menjadi salah satu elemen yang menyusun pengetahuan mereka sendiri. Nah, pendekatan konstruktivis sosial atau social constructivist approach menekankan pada adanya konteks sosial dalam proses pembelajaran. Nah, pendekatan ini menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh seorang murid sebagai pembelajar secara mutual dibangun dan dikonstruksi dengan adanya interaksi dengan sosial yang ada di sekitarnya. Keterlibatan orang lain yang ada di sekitar murid si pembelajar akan memberikan kesempatan untuk mengevaluasi dan juga menyaring pemahaman seorang murid. Nah, keterlibatan pemikiran orang dalam proses belajar juga partisipasi mereka akan menciptakan suatu pemahaman bersama, sehingga tidak hanya murid itu sendiri, tetapi juga pemahaman lingkungan sosial yang ada di sekitarnya itu akan membantu dalam proses belajar. Nah, dengan demikian, pengalaman dalam konteks sosial itu akan menjadi mekanisme perkembangan berpikir seorang murid. Jadi, interaksi sosial memberi kesempatan untuk belajar dari orang lain, dan ini akan menjadi mekanisme perkembangan pola pikir seorang murid. Pendekatan konstruktivis sosial didasarkan pada model Vygotsky dengan dasar anak sebagai makhluk sosial. Nah, perbedaan antara model ini dibandingkan dengan model Piaget yang berfokus pada perkembangan kognitif anak itu terjadi secara independen dan mandiri. Sedangkan model Vygotsky, karena anak adalah makhluk sosial, jadi melihat perkembangan anak itu akan didorong oleh interaksi sosial yang dialami oleh anak. Seorang anak yang sosial atau a social child akan ditanamkan dalam konteks sosio-historis. Nah, disebut juga sebagai socio-historical context. Jadi proses pembelajaran itu memiliki konteks historis yang memberi makna di dalam proses pembelajaran. Nah, penekanannya adalah pada proses ketika seorang murid mengkonstruksi pengetahuan melalui interaksi-interaksi yang dialaminya dengan orang lain yang ada di sekitarnya dalam proses belajar mengajar. Nah, pengetahuan tentu saja akan dipengaruhi oleh budaya. Nah, budaya terdiri dari bahasa yang dipakai, kemudian kepercayaan yang dimiliki oleh masing-masing orang dan orang-orang di sekitarnya, lalu keterampilan. Nah, sehingga dengan adanya pengaruh ini, proses belajar dapat menekankan pada arti penting budaya. Jadi, budaya memiliki makna yang penting dalam proses pembelajaran. Nah, dalam konteks pendidikan yang didasarkan pada pendekatan konstruktivis sosial, guru seharusnya memiliki kemampuan untuk
menciptakan kesempatan belajar bagi para murid dengan konstruksi bersama atau co-constructing pengetahuan yang akan diperoleh. Jadi karena dikonstruksi secara bersamaan, maka pengetahuan yang diperoleh oleh semua murid yang terlibat dalam proses belajar mengajar adalah pengetahuan bersama. Nah, pengetahuan bersama ini tidak hanya diperoleh melalui guru, tetapi juga melalui teman sebaya atau peers. Nah, bentuk pembelajaran yang didasarkan pada pendekatan konstruktivis sosial adalah bentuk pembelajaran kolaboratif. Dalam pendekatan konstruktivis sosial, ada satu konsep yang disebut sebagai situated cognition. Pendekatan konstruktivis sosial memiliki satu asumsi yang menyatakan bahwa pemikiran itu ditempatkan atau disituasikan. Disebut juga sebagai located or situated. Dalam satu konteks sosial dan juga konteks fisik. Dan ini menunjukkan bahwa proses pemikiran itu tidak berada di dalam pikiran seseorang, tetapi berada dalam satu lingkup konteks sosial. Nah, pengetahuan yang melekat baik di dalam maupun berhubungan dengan konteks tersebut adalah pengetahuan yang kemudian akan dibangun melalui proses belajar mengajar. Nah, dengan demikian, di dalam proses belajar, pendekatan ini berupaya untuk menciptakan suatu situasi belajar yang bisa sedekat mungkin dengan dunia nyata. Nah, yang ingin diciptakan melalui pendekatan konstruktivis sosial melalui situated cognition adalah munculnya the scientist student. Jadi murid yang memiliki rasa ingin tahu seperti seorang ilmuwan. Nah, proses pembelajarannya bisa didasarkan pada pembelajaran berbasis problem atau problem-based learning ketika seorang murid, sekelompok murid diberikan satu masalah yang kemudian nanti akan mereka selesaikan bersama. Dan bisa juga dalam bentuk pembelajaran berbasis project atau project-based learning. Sehingga ada satu pekerjaan yang akan diselesaikan oleh seorang murid bersama dengan murid-murid lain dalam satu kelompok. Nah, proyek ini ketika dalam proses penyelesaiannya, itu akan memunculkan proses belajar melalui interaksi sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang guru dan teman sebaya sebagai kontributor dalam proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivis sosial. Scaffolding dalam peran guru dan teman sebaya sebagai kontributor untuk pendekatan konstruktivis sosial dalam proses pembelajaran. Nah, scaffolding ini merupakan suatu teknik. Nah, teknik ini digunakan dengan cara mengubah tingkat dukungan atau support yang diberikan oleh guru maupun teman sebaya sepanjang satu sesi pengajaran. Jadi di dalam satu sesi pengajaran itu akan terdapat seorang yang lebih ahli atau expert. Nah, expert ini bisa guru atau teman sebaya, peers yang dianggap lebih mampu dibandingkan dengan teman-temannya. Prosesnya, mereka akan melakukan penyesuaian melalui satu pemanduan sesuai dengan kinerja murid yang ada di dalam suatu kelompok. Sehingga dukungan, jadi support, bantuan yang diberikan itu akan tergantung pada bagaimana kinerja seorang murid-murid yang ada dalam satu kelompok. Jadi logikanya adalah apabila murid ini berkinerja baik, maka dukungan itu tidak akan sebanyak apabila murid atau sekelompok murid itu membutuhkan penjelasan lebih di dalam proses belajar. Nah, scaffolding ini berfungsi sebagai jembatan yang memberikan dukungan, tetapi dukungan yang diberikan itu akan disesuaikan dengan kebutuhan murid di dalam proses belajar. Nah, salah satu bentuk scaffolding yang banyak dipakai adalah adanya penggunaan teknologi di dalam proses belajar mengajar.
sebagai contoh ketika mengajarkan tentang ruang dan waktu, beberapa guru menggunakan Minecraft sebagai salah satu media untuk menjelaskan bagaimana sebetulnya konsep ruang dan waktu yang bisa diberikan kepada murid atau sekelompok murid. Teknik pembelajaran selanjutnya dengan guru dan teman sebaya sebagai kontributor adalah cognitive apprenticeship. Nah, teknik ini merupakan suatu teknik pendampingan ketika ada seorang yang ahli atau seorang yang expert yang akan memberikan dorongan dan akan mendukung pemahaman seorang pembelajar baru atau novice learner yang memiliki pengetahuan lebih rendah. Teknik pendampingan ini juga akan memberikan pembelajaran tentang keterampilan budaya, sehingga prosesnya akan menekankan pada pembelajaran aktif, sehingga seorang apprentice itu akan secara aktif belajar bersama dengan seorang mentor atau seorang expert di dalam situasi pembelajaran. Cognitive apprenticeship ini juga bertujuan untuk mendorong murid dapat bekerja secara independen karena adanya kepercayaan yang diberikan, kesempatan yang diberikan oleh seorang ahli kepada apprentice-nya untuk bertanya, belajar tentang apa yang akan mereka kerjakan bersama-sama. Tutoring dalam guru dan teman sebaya sebagai kontributor proses belajar mengajar. Tutoring merupakan salah satu bentuk cognitive apprenticeship ketika interaksi antara seorang ahli dengan seseorang yang belum memiliki pengalaman. Jadi antara expert dengan novice student. Nah, dalam proses belajar mengajar yang seperti ini, jadi dalam bentuk tutoring ini, guru membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan kelas secara keseluruhan. Jadi karena kelas itu banyak, di dalam satu kelas terdapat banyak murid, seorang guru akan membutuhkan seorang ahli yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan kelas secara keseluruhan. Nah, proses inilah yang kemudian kita sebut sebagai tutoring. Nah, bantuan yang diberikan itu bisa dalam bentuk classroom aids. Jadi ada beberapa orang yang akan membantu jalannya proses belajar mengajar. Bisa juga adanya sukarelawan yang terlibat dalam proses belajar mengajar yang ada di kelas. Selain itu, bisa juga melibatkan mentor. Di mentor yang kemudian akan membantu seorang guru mengajarkan sesuatu kepada murid yang disebut juga sebagai novice student. Nah, program yang bisa diterapkan dalam bentuk tutoring ini diharapkan merupakan program yang komprehensif. Sebagai contoh, ini beberapa kegiatan yang masuk dalam program komprehensif adalah program membaca secara sistematis. Jadi ada satu kelompok yang kemudian membaca bersama dan ketika membaca bersama tutor, ini akan membantu proses belajar membaca tersebut. Lalu dalam bentuk waktu belajar membaca tertentu, bisa juga dalam bentuk one-on-one tutoring, jadi ada satu tutor dengan satu murid. Bentuk yang lain adalah adanya penilaian rutin yang dilakukan. Selanjutnya, proses dalam bagian program komprehensif ini adalah perlunya pengembangan profesional baik untuk guru maupun untuk tutor. Nah, selain itu, bagian yang juga penting di dalam program komprehensif adalah dukungan dari keluarga. Nah, tutoring itu tidak hanya bisa diberikan oleh seorang ahli atau guru, mentor kepada seorang murid, tetapi juga dapat dilakukan dengan peers tutors. Jadi tutor yang berasal dari teman sebaya. Nah, ini bisa ada dua bentuk. Yang pertama adalah cross age peer tutoring. Jadi tutor dan murid memiliki perbedaan umur. Bisa jadi tutornya lebih tua dibandingkan dengan murid yang diberi tutoring. Atau bisa juga same age peer tutoring. Jadi teman sekelas, tetapi ada satu murid yang
dipercaya lebih mampu dibandingkan murid lain dalam kelasnya, kemudian diminta untuk memberikan bantuan dalam proses belajar untuk murid tersebut. Lebih lanjut, dalam guru dan teman sebaya sebagai kontributor dalam proses pembelajaran dengan pendekatan konstruktivis sosial adalah adanya konsep pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam cooperative learning, murid akan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil dan di dalam kelompok-kelompok tersebut mereka akan saling membantu. Nah, ukuran kelompok itu sendiri bisa bervariasi. Pada umumnya, ukuran atau jumlah murid yang ada dalam satu kelompok itu terdiri dari 4 murid. Tetapi dimungkinkan juga satu kelompok apabila berada dalam kelas kecil itu terdiri hanya dari 2 murid. Nah, ada 2 kondisi penting yang perlu dipenuhi dalam cooperative learning. Yang pertama adalah adanya group rewards. Sehingga upaya atau pekerjaan yang dilakukan dalam kelompok itu akan diberikan sebagai imbalan bagi seluruh anggota kelompok. Dan yang kedua, murid-murid yang ada di dalam satu kelompok itu diharapkan memiliki akuntabilitas, jadi bertanggung jawab, ikut mengerjakan, dan bisa mampu terlibat di dalam pekerjaan cooperative learning. Cooperative learning ini juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Selain itu, akan meningkatkan atau mempromosikan keterikatan antara murid-murid yang ada di dalam satu kelompok dan relasi mereka atau hubungan mereka dengan murid-murid yang lain, terutama yang berada di dalam satu kelompok. Selanjutnya, di dalam cooperative learning, tugas yang diberikan dalam proses belajar cooperative learning adalah tugas yang sesuai dengan pembelajaran kooperatif, yang berarti melibatkan semua murid yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, cooperative learning ini bisa menciptakan komunitas kooperatif. Nah, komunitas kooperatif ini bisa dalam bentuk class cooperation, jadi kerjasama antar murid yang ada di dalam satu kelas, interclass cooperation, kerja antara kelas yang satu dengan kelas yang lain, school-wide cooperation, pekerjaan bersama yang dikerjakan oleh sekolah secara keseluruhan. Kemudian bisa juga sampai dengan school parent cooperation, jadi kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua yang selanjutnya di skala yang lebih besar menjadi school neighborhood cooperation, kerjasama antara sekolah dengan lingkungan di sekitarnya. Akan tetapi, model pembelajaran cooperative learning yang memiliki banyak manfaat itu juga memiliki kelemahan. Nah, munculnya kelemahan di dalam proses belajar secara kooperatif adalah apabila di dalam kelompok belajar itu terdapat murid yang lebih suka untuk bekerja sendiri. Sulit untuk dipaksa disituasikan bagi murid yang demikian untuk bekerja dengan murid-murid lain yang ada di dalam kelompok tersebut. Nah, yang berikutnya adalah adanya perbedaan tingkat capaian antar murid yang ada di dalam satu kelompok. Jadi ada dugaan bahwa apabila terdapat murid dengan capaian rendah, itu akan memperlambat proses belajar, terutama untuk murid dengan tingkat capaian tinggi. Dan seperti yang mungkin juga muncul dalam kerja kelompok, perhatian murid itu akan mudah teralih dari tugas yang seharusnya mereka kerjakan. Jadi bisa jadi mereka ngobrol malah bermain di dalam kelompok dan bukan mengerjakan tugas yang diberikan. Bagian terakhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan konstruktivis sosial adalah tentang kelompok kerja kecil atau small group work.
Dalam kelompok kerja kecil terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah composing the group atau menyusun kelompok. Kelompok yang disusun diharapkan merupakan kelompok yang heterogen dengan adanya perbedaan kemampuan murid, perbedaan latar belakang etnis, perbedaan status sosial ekonomi, dan juga perbedaan gender. Sehingga dapat terbentuk suatu heterogeneous ability. Heterogeneous ability ini dipandang bermanfaat untuk mendorong murid yang memiliki kemampuan rendah atau low ability karena akan tertarik oleh teman-temannya dengan kemampuan lebih. Akan tetapi, heterogeneous ability ini juga dikritik karena ada kemungkinan untuk menahan murid-murid dengan high ability karena bukan merupakan prioritas. Dan murid-murid dengan medium ability akan merasa terlewatkan karena dia ada di tengah-tengah gitu ya, nggak yang bawah nggak ikut, yang atas juga nggak ikut. Jadi walaupun heterogeneous ability melalui kelompok yang heterogen itu bisa tercapai, tetapi juga ada kritik yang dilontarkan di dalam proses pembentukan kelompok yang heterogen. Adanya heterogenitas untuk etnis, sosial, ekonomi, dan gender akan memberi manfaat adanya peningkatan hubungan antar personal murid. Jadi tujuannya bisa tercapai adalah meningkatnya interaksi antara satu murid dengan murid yang lain dengan kondisi yang sebetulnya kita akan menganggap mereka memiliki status yang setara atau equal walaupun ada perbedaan di antara mereka. Nah, kesulitan itu bisa saja muncul ketika di dalam kenyataan berjalannya kelompok itu ada dominasi karakter tertentu dibanding dengan karakter yang lain. Sebagai contoh, adanya dominasi gender. Jadi, murid laki-laki di dalam kerja kelompok ada kecenderungan untuk mendominasi jalannya interaksi di dalam kelompok dibandingkan dengan murid perempuan. Sehingga ini juga perlu diperhatikan gitu ya, interaksi antara murid laki-laki dengan murid perempuan, kemudian antara etnis mayoritas dengan etnis minoritas, supaya tidak akan muncul pandangan adanya ketidaksetaraan antara anggota di dalam suatu kelompok. Hal yang kedua di dalam kelompok kerja kecil untuk proses pembelajaran adalah team building skills. Jadi keterampilan untuk membangun suatu tim. Nah, proses yang dilalui adalah cooperative learning. Proses ini membutuhkan waktu untuk mengembangkan keterampilan murid-murid yang ada di dalam satu kelompok untuk membangun kelompok itu sendiri atau disebut dengan juga sebagai team building. Jadi murid-murid yang ada di dalam kelompok itu akan belajar untuk menjadi pendengar. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh anggota kelompok. Lalu mereka juga belajar untuk berkontribusi menjadi kontributor di dalam kelompok. Nah, dengan demikian maka akan ada diskusi antara anggota kelompok dengan tim leader yang ditunjuk dan juga mendukung tim leader sebagai wakil mereka di dalam kelompok. Nah, yang ketiga adalah structuring small group interaction. Karena yang diharapkan dalam pendekatan konstruktivis sosial dengan kelompok kerja kecil adalah adanya interaksi antara murid-murid yang berada di dalam satu kelompok. Nah, proses interaksi ini dapat dilakukan dengan melibatkan murid-murid yang bekerja dalam kelompok ini memiliki peran yang berbeda-beda. Jadi masing-masing murid yang ada di dalam kelompok memiliki peran yang berbeda. Nah, peran-peran yang bisa diberikan di dalam kelompok kerja kecil adalah peran sebagai encourager. Jadi ada satu murid yang diberi peran bahwa kamu harus bisa mendorong, memotivasi anggota kelompok yang lain. Sebagai gatekeeper, jadi ini semacam penjaga keamanan gitu ya di dalam satu kelompok. Lalu coach, murid yang berperan
sebagai memberikan arahan, pelatihan gitu ya, membantu teman-temannya. Ada yang sebagai checker, memeriksa apa saja hal-hal yang sudah dilakukan berkaitan dengan hal secara umum, sedangkan task master ini yang membagikan tugas-tugas yang kemungkinan akan dilakukan. Kemudian ada juga peran recorder, jadi yang mencatat apa saja yang terjadi di dalam kelompok, apa yang mereka sepakati, apa yang mereka hadapi, kemudian bagaimana mereka menyelesaikan itu. Selanjutnya ada peran sebagai quiet captain. Jadi ini adalah tim captain atau ketua kelompok. Disebut quiet karena dia akan memperhatikan jalan bekerjanya suatu kelompok. Dan peran terakhir yang bisa juga diberikan kepada seorang murid dalam kelompok kerja kecil adalah materials monitor. Jadi apakah bahan-bahan yang dibutuhkan, apakah bahan-bahan yang digunakan itu dipakai sesuai dengan tujuan dan sudah juga diselesaikan. Sehingga dalam kelompok kerja kecil ini adalah wujud praktik pendekatan konstruktivis sosial dalam proses pembelajaran. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih Ibu Berta, terima kasih juga teman-teman semua. Sampai jumpa.